Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Ryan Putra Pradana dengan NIM akhir 141. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi dari makul psikologi kognitif yang berjudul Bahasa dan Kognisi Manusia. Jadi bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, atau informasi pada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa bahasa merupakan media komunikasi antar manusia yang berupa lambang-lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan di dalam masyarakat yang dalam penuturan suatu bahasa terikat oleh aturan-aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Bahasa yang dituturkan tidak dapat dilepas dari konteks sosial, dan karenanya bahasa mempunyai fungsi sosial. Langsung saja pada pengertian bahasa dan kognisi. Jadi bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Anda dapat membandingkan definisi tersebut dengan definisi sebagai berikut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Kemudian pengertian kognisi. Jadi kognisi merupakan proses berpikir manusia, yaitu kemampuan individu untuk mengasosiasikan, mengevaluasi, dan mempertimbangkan suatu kejadian. Proses kognisi mengacu pada tingkat intelijensi atau kecerdasan yang menjadi ciri seorang dengan berbagai minatnya, terutama gagasan dan belajar. Semua orang berpikir dengan pikirannya. Kecerdasan menentukan cepat atau tidaknya dalam penyelesaian masalah. Kecerdasan adalah kapasitas mental tertinggi manusia. Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam hidupnya. Kemudian perkembangan bahasa dan kognitif manusia. Ini perkembangan bahasa manusia dimulai sejak pada masa bayi hingga masa dewasa, yaitu diantaranya ada perkembangan bahasa di masa bayi, kemudian perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal, perkembangan bahasa masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, kemudian perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menurut Jan Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli-ahli psikologi sebelumnya, ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengambil ilmu pengetahuan. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor yang terjadi di 0 sampai 1,5 tahun. Kemudian tahap praoperasional yang terjadi di 1,5 tahun sampai 6 tahun. Kemudian tahap operasional konkret yang terjadi pada 6 sampai 12 tahun. Kemudian terakhir tahap operasional formal yang terjadi di pada 12 tahun ke atas. Kemudian
Kemudian ada gangguan perkembangan kognisi manusia. Nah, gangguan perkembangan kognitif dan bahasa manusia. Gangguan kognitif ini biasa diartikan sebagai gangguan dalam pikirannya. Di antaranya meliputi proses mengolah, memahami, dan menerima informasi, merespons stimulus dari luar, dan bisa juga pada ingatan seorang tersebut. Gangguan kognitif sendiri dapat terjadi akibat dari beberapa hal di antaranya, yaitu akibat terkena penyakit, akibat paparan racun, atau akibat dari kerusakan otak, dan akibat dari penyalahgunaan obat-obat psikoaktif. Adapun beberapa gangguan kognitif dalam psikologi abnormal, diantaranya ada Alzheimer, ada demensia, kemudian delirium, kemudian ada gangguan amnesia, kemudian ada agnosia, kemudian ada juga demensia vaskular, dan yang terakhir Parkinson. Kemudian setelah itu penanganan dan pencegahan terhadap gangguan kognisi dan bahasa. Karena tidak ada penyebab yang pasti dari gangguan kognitif dan gejalanya berbeda dari setiap penderita, maka tidak ada obat penyembuh utama. Jadi perawatan bervariasi dan sering disesuaikan tergantung pada kognisi dan gejalanya. Pengelolaan masalah kognitif dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang berbeda, mulai dari dokter sampai pekerja sosial. Kemudian beberapa perawatan gangguan kognitif yang terkenal, di antaranya terapi, termasuk terapi perilaku dan okupasi untuk memungkinkan pasien tersebut berfungsi senormal dan semandiri mungkin. Kemudian ada obat-obatan seperti penguat suasana hati dan obat yang menghalangi atau memperkuat neurotransmitter tertentu yang terkait dengan gangguan tertentu, penggunaan teknologi untuk meningkatkan penyimpanan informasi dan ingatan. Kemudian konseling untuk pasien maupun keluarganya, menciptakan lingkungan yang membuat penerima lebih baik terhadap perawatan pasien. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang bahasa dan kognisi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.